Oke, sahabat YouTube semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan coba membahas ataupun mengulas ulang, mereview ulang tulisan dari Master Hotspot ya, Bang Kripik Ginta ya. Nama aslinya nggak tahu. Saya mohon izin untuk mengulas WiFi ya, ataupun alat tempurnya yang direkomendasikan di dalam forum pejuang GSM. Ini ditulis oleh Bang Kripik Ginta ya. Bisa teman-teman lihat di situ rekomendasinya ada beberapa ada beberapa alat tempur rekomendasi dari grup pejuang GSM. Oke. Di situ yang pertama ya sahabat Topjust TV semuanya. Nah, di sini penulis ini karena sudah sering banget ya bertemu dengan pertanyaan yang berulang-ulang pada grup pejuang GSM. Jadi Bang Kripik Ginta ini membuat daftar peralatan modem ya, yang sering ataupun yang digunakan pada jaringan hotspot. Nah, kira-kira peralatannya apa saja? Kita akan coba. Nah, yang pertama di sini yang perlu disediakan ya sahabat Topjust TV sudah saya tandai. Ini ada modem 4G router ya. Kemudian ada ditulis ini ada MikroTik ya. MikroTik tentunya berfungsi sebagai manajemen bandwidth-nya pakai MikroTik. Jadi setelah manajemen bandwidth-nya kita juga ada access point nih yang ketiga. Jadi access point itu fungsinya untuk menyebarkan sinyal gitu. Kemudian antena GSM outdoor. Jadi penangkap sinyalnya. Karena ini hotspot memerlukan sumber internet ya. Kalau pada forum ini sumber internetnya adalah GSM. Jadi sumber internet bisa macam-macam ya. Misalkan mau merubah GSM jadi ISP bisa, tinggal colok. Kemudian yang kelima ini ada kabel LAN-nya. Tentunya jaringan hotspot memerlukan kabel LAN ya sahabat Topjust TV. Kemudian nah kita masuk ke pembahasan yang A ini. Nah, untuk modem itu sendiri ya, ini ada beberapa saran. Yang pertama, ini ada Huawei P535 Min 932. Nah, ini modemnya. Sudah saya tandai. Modemnya itu cukup bagus ya, karena ini support CA. Jadi CA itu berfungsi ya, antenanya itu bisa mendapat sinyal itu bebarengan ya, kayaknya seperti itu ya. Ada yang 4CA dan lain-lain itu saya kurang tahu untuk lebih detailnya. Cuman ini kalau support CA ini katanya lebih cepat ya untuk koneksinya begitu. Nah, untuk harganya ini sekitar 1.500.000 ya. Bisa kurang bisa lebih. Untuk kita coba akan melihat review-reviewnya dari dunia maya. Oke, belum terbuka. Nah, untuk review modem ini, nah tidak ada ya reviewnya. Kemudian kita coba lihat review-review yang lain. Semoga bisa dibuka untuk reviewnya. Oke ya sahabat Topjust TV, di sini adalah review modem ini ya, modem B535. Di sini hasil sinyalnya seperti ini ya.
Ini dari Huawei Manager. Oke. Untuk speednya kurang lebih seperti ini ya. Ini Mas Putra yang mereview, ini Mas Putra Deris ya. Oke. Untuk pingnya 53 ya. Unduhnya 28, unggahnya 1,82 MB kecil ya. Oke. Ini beberapa kali tes ya, kecepatannya turun naik ya. Ini ya. Mungkin bisa menjadi referensi sahabat semuanya. Oke, udah reviewnya segitu. Kita lanjut. Yang kedua adalah modem Huawei B818 ya, ataupun Orbit ya. Jadi Huawei Orbit ya, bisa teman-teman lihat di samping itu ada modem ataupun gambar dari modem yang digunakan Orbit juga. Oke, ini lebih banyak support CA-nya, 4 CA sampai modem Sultan. Ini ditandai oleh penulis bahwa modem ini adalah modem Sultan atau modem Wong Sugih. Oke, untuk support 4G frekuensi ada di 900, 1800, 2100 dan 2300. 4 CA ya, dengan CAT ataupun CAT-nya 19. Banter gitu, banter banget. Untuk harganya memang modem ini dibilang modem Sultan ya, dengan harga 2.400.000-an. Oke, modemnya memang bagus. Dan kita akan coba lihat reviewnya. Oke, sahabat Top Just TV, kita akan coba melihat review dari ini Mas yang upload review dari Mas GK Naik R ya. Mas, nih saya perbesar nih. Teman yang sama dengan Kripik Kinta ya, admin dari grup ini. Tinggalnya di Garut. Ya, teman-teman bisa sharing-sharing gitu. Ini pengujian kecepatan menggunakan XL, live on ya. Kemudian ada kartu halo dan juga kartu Bayu. Dan kemudian ada Orbit Max, kartu bawaan Orbitnya. Nah, pengujian ini dilakukan, nah hasilnya kurang lebih. Oke, ini SIM-nya banyak banget. Oke, ada sampai 4 ya. Oke, nah ini untuk pengujian menggunakan XL ya, modem XL-nya. Oke, bisa teman-teman lihat. Saya besar, cukup banyak ya. Oke, XL, kemudian kartu yang lainnya. Oke, live on, pakai live on 19, uploadnya 25, mantap. Kemudian ada kartu halo 4G, tidak 4G plus, 12, uploadnya sekian. Tapi ini unggul di pingnya menurut saya. Pingnya kalau pakai modem ini lebih smooth, lebih kecil. Jadi ini cocok untuk gaming kayaknya ini, modem ini. Kalau modem-modem yang lain biasanya 50 ke atas. Oke. Nah, untuk Bayunya 23. Wah, mantap. Orbit Max-nya 24, pingnya. Nah, ini untuk upload downloadnya juga naik kurang lebih 30, stabil ya. Oke, itu ada review dari ini Bang Genaik ya. Oke, terima kasih reviewnya. Kemudian ini ada Huawei B310S. Ini support 4G-nya 900 sampai 230 ya. Ini untuk yang sudah unlock, bisa menjadi referensi. Harganya sekitar 800-an. Kemudian ada modem TP-Link MR100. Support frekuensinya lebar. Ini dengan syarat sudah bisa lockband dengan firmware terbaru. Harganya 770 di Tokopedia. Secondnya belum ada ya. Kemudian ada Huawei B311AS ataupun bisa disebut juga Orbit Star.
Bentuknya seperti ini ya kawan, orbit starnya. Support sinyal 8500, 850, 900, 1800, 2100, 2300. Harganya sekitar 800-an. Nah, untuk secondnya 550-an. Kemudian ada Orbit Star 2 Huawei B312. Orbit Star 2 ini saya punya juga nih, untuk Orbit Star 2-nya saya juga punya. Itu orbitnya itu saya juga punya kawan-kawan. Saya juga beli dan juga memakainya. Kemudian ada Orbit Star 3 ya, ZTE MF283. Frekuensinya cukup luas, harganya 600-an. Telkomsel Orbit segmennya belum ada, bro. Kemudian ada Huawei B315S. Frekuensinya 900, 1800, 2100, 2300. Harganya 1 jutaan. Kemudian ada TP-Link MR6400, ada V4 dan juga V5. Itu bisa juga digunakan. Nomor urut yang 10, di sini sudah juga ada modem yang lainnya. Ini modem Bolt Titan BL400. Support 4G frekuensi di 2300 aja. Jadi kalau nggak tinggi, itu sinyalnya dikit banget ya. Kalau di desa saya itu yang paling besar sinyalnya, yang paling kuat itu 900. Kalau 2300 di Telkomsel itu kurang kuat, kurang mantap ya untuk channel, untuk signalnya. Jadi stabilnya di 900 kalau di tempat saya. Kemudian ini ada Huawei E3372 plus TP-Link MR3020 ya. Pastikan yang E3372H strip 607. Ini bisa dipasangkan berpasangan ya. Support frekuensi cukup lebar sampai 2600. Wah, mantap. Jumlah antena 2, CRC 9 konektor. Untuk rekomendasi alatnya banyak banget. Kemudian ada modem lagi LTE Cat 12. Ini modem rakitan ya. Ini bisa Anda ikuti, harganya sekitar 400. Modemnya aja, ini modemnya aja di sini. Tidak termasuk casing dan juga adapternya. Kemudian antenanya juga. Nah, kita masuk ke yang B, mikrotiknya untuk manajemen bandwidthnya. Jadi mikrotik itu juga disarankan bebas ya. Cuman user-usernya itu makin limit kalau pilih mikrotik yang sederhana. Oke, ada ini sarannya. Yang pertama adalah RB951UI to ND ya. Untuk pemula yang low budget katanya ini. Mungkin ini adalah pilihan yang tepat karena sudah dilengkapi WiFi. Jadi sahabat Tabjus TV semua tidak perlu membeli akses point tambahan lagi. Dan juga ini support 50 user online bersamaan. Mantap, harganya juga 650. Cukup murah ya sahabat, 650. Kita lanjut karena ini waktunya sudah lebih dari target saya. Kemudian ada RB750 GR3. Ini katanya ini router board most wanted yang paling banyak dicari oleh warga net. Harganya naik terus bosku. Nah, ini support klien up to 250. No script berat, tanpa script berat. Harga baru ini sudah mencapai 950k. Kemudian ada HAT AC2. Buat yang punya budget lebih daripada RB750 mending ambil ini. Harganya nggak beda jauh. CPU sudah
True 4 core dan dilengkapi dengan dual band WiFi 2,4 GHz, kemudian 5 GHz bro, harganya 1 jutaan, support sampai 300 user, mantap. Kita masuk ke kategori access point. Nah, di sini kalau pemain WiFi juga memerlukan access point. Jadi kalau ada WiFi tidak punya access point, jangkauannya itu untuk siar-siarnya, koar-koarnya belum mantap. Kita perlu access point yang disarankan di sini, disarankan Bang Gripek Inta. Ini AP outdoor yang pertama, di access point ada AP outdoor. Banyak macam tipenya, bisa teman-teman screenshot. Ada ZTE di sini, ZTE F600 Huawei HG8245 H5 X Indi. Ada TP-Link WR840N, ada Netis WF2409E, Totolink N200, Totolink N300, Tenda F3, Tenda F9, Tenda N301. Ini saya juga punya Tenda N301. Kemudian ada MW330 HP dan disusul lain-lainnya. Kalau di saya ini pakai TP-Link CPE 220, kemudian Tenda O3 untuk outdoornya. Untuk AP indoornya, maaf ya, saya sebut untuk AP indoornya kita arah kebalik ya. Untuk AP indoornya saya pakai Tenda AC23. AP outdoornya ada Totolink CPE 300, Totolink CP 350, kemudian ada HS Airpo CP 320, NC-Link AP 211, TP-Link CPE 220. Nah, kita masuk ke poin antena. Oke. Nah, ini dari pengalamannya penulis ataupun Bang Gripek kita. Beberapa teman grup, antena yang terbaik dari segi gain dan penerimaan adalah antena tipe grid dan disk. Oke, grid dan disk. Karena disk itu juga digunakan parabola, jadi pancarannya, penerimaannya bisa peka. Karena itu merupakan disknya, pantulannya. Jadi mantap. Nah, di sini urutan antena terlemah dan terkuat menurut rekomendasi dari forum pejuang GSM. Yang pertama Omni, kemudian Pansi, Panel, Wajan, Yagi, Grid, Disk, mantap. Jadi kalau pakai disk bekas parabola mungkin sinyalnya lebih bagus lagi. Oke, kita lanjut. Nah, yang pertama adalah antena grid wayang. Nah, pemain Bangkotan ini sejak 2013 masih zaman 3G. Ini konektornya tipenya sekian dan juga harganya sekitar 270 sampai 300-an. Antena grid Tommy, ya, Tommy Elias. Ini yang jual Mas Tommy Elias. Pemain lama 2004. Harganya 300 sampai 340, belum termasuk kabel. Nah, kemudian ada antena grid Ken Bontong bekas WiFi 2,4. Oke, 24 dpi. Ini juga mantap. Oke. Banyak-banyak. Kemudian ada Nisaran. Ini antena kepala antena saja atau feed hornnya, horn sinyal lah begini. Harganya bisa kurang dan bisa lebih. Di kopas dari Shopee kayaknya. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada kabel pigtailnya. Jadi untuk koneksi WiFi kalau nggak ada sambungan kabelnya kan susah. Ini bisa teman-teman lihat karena waktunya sudah lebih lama kita
Nah, ini. Oke, dan macam-macam ini. Kemudian kabel, nah tipe kabel gitu. Kita pergi ke perkabelan. Jadi kabel LAN sangat perlu. Ini rekomendasinya ada kabel LAN. Pilih yang outdoor ya, karena kalau outdoor itu lebih kuat. Ada yang mode ini Cat 6. Kebanyakan rekomendasinya pakai Cat 6. Oke. Cat 6 lagi. Ada Zimlink. Nah, ini Zimlink murah meriah. Nah, sudah selesai ya sahabat Top Just TV semuanya. Berikut tadi adalah ulasan alat-alat rekomendasi untuk mendukung usaha WiFi hotspot. Sekali lagi, alat pendukung usaha WiFi hotspot ya. Semoga bermanfaat, dan apabila ada kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tutorial berikutnya, dan jangan lupa like, comment, dan juga subscribe.